Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang gemar berolahraga dan tata tertib di rumah, serta bunyi alam dan bunyi buatan. Anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada Siti yang sedang akan bermain. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Nah, setelah puas bermain, Siti pulang dan sebelum masuk ke rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, anak-anak, yang dilakukan Siti ini adalah termasuk tata tertib di rumah. Tata tertib juga disebut dengan aturan. Nah, tata tertib dibuat supaya kita disiplin. Contohnya Siti, setelah puas bermain, Siti pulang, lalu masuk ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, Siti melepaskan sandal dan Siti meletakkan sandal di rak. Yang dilakukan Siti itu adalah aturan yang tidak tertulis anak-anak. Nah, kalau aturan yang tertulis itu contohnya seperti di sekolah. Anak-anak semua harus datang ke sekolah tepat pukul 06.45 menit. Artinya, kalau anak-anak telat dari pukul 6.45 menit, maka anak-anak dikatakan terlambat. Nah, itu adalah aturan yang tertulis ya anak-anak. Nah, dengan menaati tata tertib, kita sudah melakukan perbuatan yang terpuji. Kalau kita melanggar tata tertib, maka kita akan mendapat hukuman atau sanksi ya anak-anak ya. Nah, jadi yang dilakukan Siti ini anak-anak perlu contohi ya. Nah, dengan demikian maka anak-anak sudah tertib aturan di rumah. Seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang kita jawab. Bisa kita jawab bersama. Siapa yang bermain lompat tali? Siti. Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Siti pulang, ya kan? Lalu melepaskan sandal sebelum masuk ke rumah, lalu meletakkan sandal di rak, lalu mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, apa yang anak-anak lakukan jika selesai bermain? Maka anak-anak juga harus masuk ke rumah, melepaskan sandal, merapikan atau meletakkan sandal anak-anak di rak. Setelah itu mencuci tangan dan anak-anak bisa membersihkan diri. Nah, lihat juga di sini anak-anak. Simak cerita gurumu. Nah, di sini ada Udin, Edo, dan Beni sedang berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit. Tanda mulai. Bunyi peluit gimana? Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, di sini ditanya, tahukah kamu bunyi peluit? Tadi bagaimana bunyinya? Prit, prit, prit. Ya kan? Nah, tirukanlah bunyi peluit bersama dengan temanmu. Karena teman tidak ada di dekat kita, maka bersama orang tua. Bagaimana suara peluit jika ditiup? Prit, prit, prit. Oke, bagus sekali. Sekarang anak-anak lihat gambar di bawah ini. Buat tanda tersenyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan. Dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan. Kita lihat gambar yang pertama.
Berbaris rapi sebelum berolahraga. Senyum atau sedih? Senyum, betul sekali. Berlaku kasar kepada teman? Iya, sedih, tanda sedih ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, marah karena kalah. Senyum atau sedih? Sedih karena tidak mematuhi peraturan. Yang keempat, mengantri giliran. Benar, tersenyum. Yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Betul sekali, tandanya tersenyum. Nah, tirukan bunyi benda pada gambar di bawah ini. Nah, apa saja sih yang termasuk bunyi-bunyian alam? Lalu apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan? Nah, Ibu mau jelaskan dulu. Bunyi itu adalah sesuatu yang kita dengar. Kita mendengarnya melalui alat indera yaitu telinga. Ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Bunyi alam itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam. Dan kalau bunyi buatan itu yang dibuat oleh manusia. Nah, harus ingat ya. Ibu ulangi, bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara alam. Kalau bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Coba kita lihat, bunyi angin bertiup itu hus, hus, hus. Ini termasuk bunyi buatan atau bunyi alam? Betul, ini adalah bunyi alam. Yang kedua, bunyi beduk, duk, duk, duk. Ini termasuk bunyi alam atau buatan? Buatan ya anak-anak ya, karena dibuat oleh manusia. Bunyi ombak, biur, biur, biur. Betul, ini termasuk bunyi alam ya anak-anak ya. Bunyi gitar dipetik, jreng, jreng, jreng. Ya, ini termasuk bunyi buatan. Bunyi bel sepeda, kring, kring, kring. Termasuk bunyi buatan. Bunyi peluit ditiup, bagaimana bunyinya? Prit, prit, prit. Ya, ini juga termasuk bunyi buatan. Bunyi tepuk tangan, prok, prok, prok. Betul, ini juga bunyi buatan. Bunyi pintu diketuk, tok, tok, tok. Iya, ini bunyi buatan. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya, mana bunyi buatan dan mana bunyi alam. Nah, di terakhir pertemuan kita ini ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Tidak banyak dan ini sangat mudah. Jadi soal yang pertama, angin bertiup bunyinya. Anak-anak bisa lihat di video pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan. Biur, biur, biur adalah bunyi titik-titik di laut. Yang ketiga, prit, prit, prit adalah bunyi titik-titik yang ditiup. Yang keempat, jreng, jreng, jreng adalah bunyi titik-titik dipetik. Yang terakhir, prok, prok, prok adalah bunyi titik-titik. Nah, ini anak-anak tulis di buku tugas tematik anak-anak. Tulisannya harus bagus ya anak-anak ya, jangan asal-asalan. Kerjakan mandiri dan minta bantuan oleh orang tua di rumah. Anak-anak, tetaplah selalu sehat dan dengar nasihat orang tua. Terima kasih. Di akhir pertemuan kita ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan video pembelajaran dari Ibu dan penjelasan dari Ibu. Kerjakan tugas kalian. Semoga kita semua selalu sehat agar kita bisa secepatnya bertemu di sekolah. Nah, anak-anak, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.